Satu Sragi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 November 2022, dengan acara rutin yaitu tilawah serta kultum. Hari ini untuk yang pertama yaitu kita akan membaca Al-Quran atau tilawah bersama-sama sambung ayat. Untuk yang Jumat kemarin sampai dengan ayat surat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yadayha wa ma khalfaha wa ma idaman lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu attattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbana yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina zalika fafhamu ma yu'marun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safarun faridun lakirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innaha Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada Ibu Marfiati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sragi yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Sragi yang saya hormati pula. Yang pertama dan utama, marilah
kita untuk selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang selalu bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmat kepada kita. Termasuk pagi ini kita bersyukur, alhamdulillah, dengan kesehatan dan dengan kesempatan kita bisa hadir di ruangan guru ini untuk bersama-sama memulai kegiatan pagi ini dengan awalan tadarus, dan insya Allah nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas jasa beliau berhasil merombak keadaan dunia dari alam zulumat, dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah menuju ke alam terang benderang yang penuh dengan cahaya Islam. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya untuk tetap istiqomah, untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita untuk tetap dalam jalur Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini akan saya sampaikan sedikit hubungannya. Kemarin kebetulan kita baru saja telah bersama-sama di hari pertama kemarin saat momen Hari Pahlawan SMP Negeri 1 Sragi telah bersama-sama mengikrarkan untuk anti korupsi. Dalam agama Islam, Rasulullah itu telah mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu adalah din yang mengajarkan kepada kejujuran. Dan pengertian korupsi nanti secara umum, termasuk kita barangkali sering juga korupsi, minimal dalam hal waktu. Minimal dalam hal waktu kita sering korupsi. Kita akui saja. Islam itu din yang mengajarkan kejujuran, yang hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad dengan sifat sidik. Arti sidik itu jujur atau benar. Bahkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah dikenal oleh masyarakat di Jazirah Arab sana, orang yang jujur. Dan karena kejujuran itu, pernah suatu kisah saat para kabilah orang-orang Quraisy saat Mekah terkena banjir sehingga Ka'bah porak-poranda dan mau meletakkan batu Hajar Aswad. Siapa yang berhak? Mereka saling berselisih dan berusaha untuk mencoba meletakkan, tetapi akhirnya disepakati barang siapa yang datang terlebih dahulu ke Ka'bah, itulah orang yang akan meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata yang pertama kali datang adalah Muhammad. Muhammad ditunjuk oleh para pemimpin kaum Quraisy untuk meletakkan. Tapi karena kehebatan beliau, kejujuran beliau juga, agar kabilah-kabilah orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy tidak terjadi perpecahan, maka digelarlah ada surban gitu. Kemudian oleh Rasulullah Hajar Aswad ditaruh di tengah, dan setiap kepala suku untuk memegang setiap ujungnya dan bersama-sama mengangkat
dan Rasulullah kemudian meletakkan pada posisi yang semula. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah betul-betul orang yang sangat menghargai juga para suku-suku Quraisy yang ada pada saat itu, yang hampir saja berselisih dalam hal meletakkan Hajar Aswad. Di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Ini kunci kejujuran. Jadi orang yang berkata jujur, nantinya tentunya batinnya akan selalu tenang. Batinnya akan selalu tenang. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dalam berita hampir setiap hari, hampir setiap stasiun televisi. Kalau saya senangnya di TV One. Dalam kasus Sambo, ternyata banyak para saksi yang berkatanya tidak jujur. Saking tidak jujurnya, betulkah saksi si A, si B, si C ini jujur dan tidak? Maka di pengadilan menggunakan suatu alat, namanya alat itu saya kok nggak paham Pak Sur. Alat apa itu? Untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Ternyata ada alat di batin menungso, nggak ada alat mendeteksi seseorang bisa berkata jujur dan tidak. Karena tetap getaran jiwa seseorang yang berkata bohong, yang tidak jujur, barangkali gelombang frekuensinya yang itu akan terlihat. Getaran-getaran jiwanya itu yang akan menjadikan diketahui jujur dan tidaknya. Dan bangsa Indonesia pada saat ini pun susah mencari orang yang berkata jujur, boleh dikatakan kelangkaan. Oleh karena itu, saya mengajak pada diri saya dan Bapak Ibu semuanya, mari kita berusaha untuk selalu mengatakan yang benar, yang jujur. Bahkan di negara kita, semenjak era reformasi, telah ada lembaga yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Anehnya, dengan adanya lembaga itu, di era reformasi ini justru korupsi semakin menggila. Justru korupsi malah berjamaah. Bukan hanya sholatnya, korupsinya berjamaah. Naudzubillah, semua naudzubillah. Salah satu contoh kasus yang mungkin kita yang sering nonton TV atau baca koran, saya ambil contoh kasus saja. Di Kota Malang, wali kotanya beserta 40 anggota DPRD masuk penjara bersama-sama. Karena apa? Korupsi. Hanya 5 orang yang lolos dari fraksi PKS pada saat itu dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah, markup. Akhirnya masuk penjara bersama-sama, itu artinya berjamaah. Nah, dari kasus yang semacam ini mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita semuanya, minimal di SMP 1 Sragi. Mari, apa yang kemarin sudah kita ikrarkan bersama untuk anti korupsi, mungkin kalau korupsi uang angel ya, minimal korupsi waktu kita,
Nah ini, kita semua juga besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, mari kita berusaha dalam bekerja, walaupun itu waktu, ya, kita pergunakan, kita manage dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah pun di dalam surat Al-Asr berjanji dengan makhluknya yang namanya waktu. Wal asr, demi waktu, demi masa. Ada apa Allah kok berjanji dengan waktu? Biasanya Allah kalau berjanji dengan makhluknya, ayat di belakangnya suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ternyata apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan merugi. Merugi semua kita itu. Dalam hal waktu kita semua juga sama. Tidak pejabat, tidak rakyat, tidak jenderal, tidak kopral. Sehari semalam jatah waktu 24 jam. Sing melarat 40, sing sugih 40 jam. Sama semua. Sesungguhnya mudah. Kata Rasulullah, apabila kalian berwudu dengan sempurna, maka kata Rasulullah, sempurnakan wudumu. Karena dengan menyempurnakan wudu, tetesan-tetesan air wudu yang jatuh akan bisa merontokkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga jangan asal berwudu, tapi sempurnakan, kata Rasulullah. Kemudian untuk menggugurkan dosa diantaranya juga berangkat menuju masjid, berangkat menuju ke musola, ke tempat di mana di situ ada sholat berjamaah. Satu langkah mengangkat derajat, langkah berikutnya menghapus dosa-dosa. Sehingga mari saya ajak khususnya para kaum lelaki, karena tidak ada sholat bagi kaum lelaki kecuali berjamaah. Sekali lagi, tidak ada sholat bagi laki-laki kecuali dengan berjamaah. Kemarin waktu kita ngaji bersama dengan Ustaz Jainuddin, ada satu kisah orang yang buta di rumah sendirian, tidak ada yang nuntun. Waktu itu katanya minta dispensasi pada Rasulullah. Awalnya Rasulullah, boleh kamu tidak berjamaah. Tapi setelah itu sahabat dipanggil lagi, sini kamu dengar Bilal adzan, dengar ya Rasulullah, wajib kamu datang, hatta dengan berangkat, walaupun dengan berangkat. Saya hanya mengajak, mari kita kalau memang masjid jauh, musola jauh, kita punya sepeda bersepeda, kita punya sepeda motor, gunakan sepeda motor, agar besok di hadapan Allah harta-harta kekayaan kita juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Walaupun sholat sendirian sah sholatnya, tapi hanya dapat satu. Kalau berjamaah 27 kebaikan. Hanya manusia kadangkala karena pahala itu tidak ditampakkan oleh Allah, lebih banyak milih yang satu daripada yang 27. Suatu perenungan buat kita, mudah-mudahan kita semua untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan baik. Demikian dari saya, mohon maaf barangkali saya dalam menyampaikan ada kesalahan-kesalahan, itu karena kebodohan diri saya, tetapi apabila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Demikian kultum dari Bapak Sugeng. Semoga kita bisa mengambil keberkahannya dan bermanfaat untuk kultum serta tilawah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina dan Pak Sugeng yang hari ini bertugas memandu tilawah dan kultum. Alhamdulillah sangat mengena dan semoga ini menjadi momentum bagi kita sebagaimana sudah kita canangkan bersama hari kemarin, yaitu per 10 November 2022 SMP 1 Sregi mencanangkan sekolah anti korupsi. Bismillah, semoga bisa
kita upayakan, walaupun mungkin butuh perjuangan, dan perjuangan keras ini mari kita wujudkan untuk sekolah bebas korupsi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya